Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi pada kesempatan ini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keterampilan bertanya pada mata kuliah micro teaching. Berbicara tentang keterampilan bertanya, ketika seseorang bisa mengajar dengan baik, maka dia juga bisa membuat pertanyaan yang baik. Keterampilan bertanya adalah berperan penting dalam sebuah proses pembelajaran. Socrates meyakini bahwasanya semua ilmu pengetahuan yang diketahui dan tidak diketahui oleh siswa itu tergantung dari seorang guru mengaplikasikan keterampilan bertanya dalam suatu proses pembelajaran. Jadi pada umumnya ketika seseorang bertanya, berarti dia sedang mencari tahu apa yang dia tidak ketahui. Nah, ada beberapa alasan ketika seorang guru mengajukan sebuah pertanyaan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu membangkitkan rasa minat dan rasa ingin tahu seorang siswa mengenai materi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, memotivasi seorang siswa atau mendorong seorang siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Adapun yang ketiga, memusatkan perhatian siswa terhadap pokok materi yang dibawakan pada proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Kemudian menjejaki hal-hal yang tidak diketahui oleh siswa dan apa-apa saja yang diketahui. Kemudian mendiagnosis kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami seorang siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian memberikan kesempatan siswa untuk mengaplikasikan atau mengutarakan hal-hal apa saja yang dia ketahui dan tidak ketahui. Kemudian mengevaluasi hasil belajar siswa, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengulang materi pelajaran, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir seorang siswa yang kritis dan kreatif. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin alasan dari seorang guru untuk mengajukan sebuah pertanyaan pada siswanya. Bismillahirrahmanirrahim. Keterampilan bertanya dasar. Pertanyaan guru pada siswa seringkali tidak terjawab, sebab maksud pertanyaan tersebut kurang dapat dipahami dengan baik oleh seorang siswa. Dalam hal ini, pemahaman guru terhadap komponen keterampilan bertanya merupakan faktor penting yang harus dimiliki. Keterampilan bertanya meliputi keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar mempunyai beberapa komponen yang harus diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Keterampilan bertanya lanjut adalah keterampilan yang dimiliki guru setelah memiliki keterampilan bertanya dasar untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar tingkat partisipasi siswa, dan mendorong siswa agar lebih kritis. Adapun berikut komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan dilakukan secara jelas dan singkat. Mengapa demikian? Hal ini agar siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Maka pertanyaan yang diberikan harus jelas dan singkat, serta penyusunan kata-kata dalam pertanyaan pun harus disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, pemberian acuan. Pemberian acuan berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa. Dengan guru memberikan acuan memungkinkan siswa memakai serta mengolah informasi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan, dan guru tetap mengarahkan siswa untuk tetap fokus pada pokok bahasan yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, komponen yang ketiga yaitu pemusatan ke arah jawaban yang diminta berdasarkan batas lingkupnya. Pertanyaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertanyaan luas dan pertanyaan yang sempit. Penggunaannya pun tergantung pada tujuan pertanyaan dan pokok dalam diskusi yang hendak ditanyakan. Yang keempat,
Pemindahan giliran menjawab. Pemindahan giliran menjawab dapat dilakukan dengan cara meminta siswa yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang sama. Poin keempat ini dilakukan untuk mendengarkan semua jawaban yang ada pada setiap siswa. Dan hal ini dapat menambahkan kesempatan kepada siswa yang lain untuk memberikan jawaban yang berbeda pula. Selanjutnya yang kelima, penyebaran pertanyaan. Pemberian pertanyaan sebaiknya dilakukan secara acak oleh guru. Mengapa demikian? Karena diharapkan agar setiap siswa mendapatkan giliran untuk menjawab pertanyaan. Pada penyebaran, beberapa pertanyaan yang berbeda disebarkan untuk dijawab oleh siswa yang berbeda pula. Jadi, poin keempat dan kelima ini hampir memiliki kesamaan, yaitu mempersilahkan beberapa siswa yang lain untuk dapat mengungkapkan sebuah pertanyaan. Yang keenam yaitu pemberian waktu berpikir. Setelah memberikan pertanyaan, guru perlu memberikan waktu beberapa detik bagi siswa untuk berpikir. Teknik memberikan waktu berpikir ini sangat perlu agar siswa dapat memiliki kesempatan untuk menemukan dan menyusun jawaban dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir di sini, pemberian tuntunan. Bila seorang siswa memberikan jawaban yang salah atau tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, hendaknya guru memberikan tuntunan kepada siswa agar dapat menemukan jawaban yang benar. Pemberian tuntunan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengungkapkan sekali lagi pertanyaan. Jadi, jika seorang guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa, namun siswa tersebut belum mampu menjawab pertanyaan tersebut, mungkin saja guru ini dapat mengulang kembali pertanyaannya agar siswa tersebut dapat lebih mencerna apa yang ditanyakan oleh guru tersebut. Selanjutnya, yang kedua, tuntunan kedua yaitu mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana. Nah, seorang guru jika memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa, namun jika siswa tersebut tidak dapat menjawabnya, maka hal yang baiknya dilakukan oleh seorang guru yaitu mengubah atau memberikan pertanyaan lain mengenai materi diskusi tersebut, namun pertanyaannya lebih sederhana dibandingkan dari bentuk pertanyaannya lebih sederhana dibandingkan dengan pertanyaan yang tidak dapat terjawabkan tadi. Yang ketiga, tuntunan ketiga yaitu mengulangi penjelasan-penjelasan sebelumnya yang berhubungan dengan pertanyaan. Nah, jadi yang ketiga ini yaitu seorang guru jika pertanyaan yang diajukan kepada siswa tidak dapat dijawabkan, maka guru dapat memberikan penjelasan berulang kepada siswa tersebut mengenai apa yang ditanyakan tadi. Jadi itulah mengenai keterampilan bertanya dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan yang baik menurut Sardiman memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu dirumuskan dalam kalimat yang jelas dan singkat. Jadi, usahakan ketika kita memberikan pertanyaan, usahakan pertanyaan kita itu singkat dan jelas, agar mudah dipahami. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Jadi, pertanyaan kita itu memiliki tujuan yang jelas, apa yang kita tanyakan. Yang ketiga, memiliki hanya satu masalah untuk setiap pertanyaan. Jadi, usahakan pertanyaan kita itu hanya memiliki satu masalah. Yang keempat, mendorong anak untuk berpikir kritis. Yang kelima, jawaban yang diharapkan bukan sekadar ya atau tidak. Jadi, ketika kita memberikan jawaban, usahakan jawabannya itu jangan hanya ya atau tidak, tapi berikan penjelasan yang singkat dan jelas. Yang keenam, bahasa dalam pertanyaan dipahami dengan baik oleh siswa. Jadi, usahakan bahasa yang dipakai itu bahasa yang bisa dipahami oleh siswa.
Yang ketujuh, tidak menimbulkan tafsiran ganda. Selain hal-hal tersebut, satu hal yang lebih penting untuk diperhatikan guru ialah kemampuannya dalam menyediakan kondisi yang memungkinkan terciptanya iklim dan suasana yang kondusif. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu keterampilan bertanya lanjut. Jadi di sini ada tiga komponen dalam keterampilan bertanya. Nah, yang pertama yaitu pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Jadi di sini pengubahan yang dimaksud di sini yaitu agar seorang guru mampu mengubah tingkat kognitif siswa dari yang terendah ke tingkat kognitif yang tertinggi. Nah, kemudian yang kedua yaitu komponen yang kedua yaitu pengaturan urutan pertanyaan secara tepat. Nah, di sini seorang guru harus memberikan pertanyaan secara berurut. Jadi tidak boleh secara acak. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan pertanyaan pelacak. Jadi di komponen yang ketiga ini ada 7 teknik dalam memberikan pertanyaan pelacak. Yang pertama yaitu klarifikasi. Jadi mungkin kita sebagai mahasiswa pendidikan sudah familiar dengan kata klarifikasi. Kemudian yang kedua yaitu meminta siswa memberikan alasan. Jadi di sini guru dapat meminta siswa untuk memberikan alasan terhadap materi-materi yang diperuntukkan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu meminta contoh. Jadi ketika siswa belum paham terhadap materi yang diberikan oleh seorang pendidik, maka peserta didik ini meminta untuk diberikan contoh.